bilang aja nggak tahu, nggak pernah dengar, nggak tahu Bu Maria, apa sih siklus air itu? Ya, siklus air itu adalah proses, iya, proses penguapan, proses terjadinya hujan, proses terbentuknya air menjadi uap, menjadi partikel. Maria? Jadi perbedaan dari evaporasi dan transpirasi itu sendiri, evaporasi ini penguapan dari air laut, sedangkan transpirasi itu penguapan dari tumbuhan, Dari makhluk. ya dari makhluk hidup, dari bumi, dan mereka itu sama-sama menguap, lalu terjadinya kondensasi. Kondensasi itu gumpalan-gumpalan awan yang sudah gelap itu nanti partikel-partikel kecil air. Nah, nanti dari partikel-partikel kecil yang di awan yang sudah hitam itu nanti akan terjadinya apa? Ya, hujan. Nah, hujan tersebut itu nanti akan mengalir lagi kembali ke bumi, dan mengalir itu nanti jika mengalirnya di daerah yang tertinggi, yaitu di dataran tinggi, Prestipitasi. ya, prestasi itu intinya dari dataran airnya itu nanti mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah, dan siklus air itu terus terjadi. Paham nggak? Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau mengungkapkan pendapatnya. Dari media tersebut. Berarti Bu, air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Iya, betul sekali. Kan sudah dijelaskan bahwa air itu pasti mengalir dari dataran yang tinggi ke yang rendah. Coba kalian lihat di sekeliling kita, ada nggak contoh nyata air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah? Ada yang bisa menunjukkan? Contohnya Sungai Maulu ya, Bu. Ya, Sungai Maulu kan mengalir dari hulu ke hilir. Kalau misalkan hujan deras pasti kita air naik. Ya. Dan juga kan kita nih di Kalimantan itu sendiri kan kita dikelilingi oleh hutan, kan otomatis penguapan itu bisa saja cepat dan naik ke atas, lalu terjadinya hujan. Seperti saat ini kan kita sudah memasuki musim penghujan. Jadi siklus air itu sendiri pun akan terus ada. Ya, kemudian di siklus air ini ada 3 jenis siklus air. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang ketiga siklus panjang. Bedanya apa sih kemarin antara siklus pendek dan siklus sedang? Siklus pendek dan siklus sedang itu memiliki kesamaan, yaitu air penguapan dari air laut ke langit Langsung turun menjadi hujan. Ya. Jadi tidak ada perpindahan ke daratan atau pindah ke hutan. Jadi langsung dari pantai, dari laut menguap, kemudian menjadi awan dan langsung turun ke laut. Itu siklus pendek itu terjadinya di laut. Kemudian untuk siklus sedang itu bedanya, ya dia sama aja. Dia naik dari laut, kemudian naik ke atas, kondensasi, kemudian ada angin. Jadi awan ini dia berpindah karena adanya dorongan dari angin ke daratan, sehingga terjadinya hujan di daratan. Kemudian kalau siklus panjang itu kalian bisa lihat langsung. Jadi dia mengalir, infiltrasi, kemudian evaporasi, kondensasi, kemudian ada juga prestipitasi. Jadi dia mengalir dari laut ke sungai, muter terus. pertanyaan lagi. Mengapa air selalu tersedia di bumi meskipun digunakan setiap hari? Mengapa air selalu tersedia di bumi walaupun sering digunakan setiap hari? Ya ini karena adanya proses siklus air yang selalu berputar. Jadi air itu tetap stabil, dan tapi tergantung dengan kitanya. Bagaimana cara kita menjaga siklus air ini agar air yang ada di sekitar kita tetap sehat? Tetap ada. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara menjaga air agar tetap sehat dan bersih? Angkat tangan. Apa cara? Jawab. Jawab aja. Tidak apa. Jangan takut salah. Yang penting dan
buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya hutan-hutan di Kalimantan ini nggak boleh ditebang sembarangan, karena nanti menghambat juga siklus air tersebut. Jadi kalau misalnya pohon-pohon banyak ditebangi, banyak dibakar, itu kan pohon menjadi ini kan penyerapan itu juga memerlukan bantuan dari akar pohon. Jadi kita hidup di sini saling bertergantungan, saling membutuhkan satu sama lain. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang Yang lainnya. lain. Jadi itu penjelasan singkat dari Ibu mengenai siklus air. Apakah masih ada pertanyaan? Cukup paham? Cukup paham? Penjelasan singkat yang begitu singkat. Ya? Sudah? Oke, terima kasih.